from Group 4. I'm Jenny Belladelia, absent 20. We study at Regina Pacis Junior High School, Surakarta. Hello everyone, my name is Putri Prasetya Mahardiani and my absent number is 26. Hello everyone, my name is Jonathan Swandi, absent 22. Hello everyone, my name is Muhammad Faiz Riza, my number absent is 25. Dalam video kali ini, kami mengambil judul Membangun Generasi yang Sehat dan Sejahtera. Nah teman-teman, kalian pernah terpikir pertanyaan ini tidak? Menurut kalian, apakah Indonesia sudah sehat dan sejahtera setelah 76 tahun merdeka? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami melihat dari sisi permasalahan tentang gizi buruk dan penyakit menular yang ada di Indonesia. Kami melihat permasalahan tersebut dengan mengkolaborasikan mata pelajaran IPA, IPS, PPKN, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan PJOK. Bagaimana kondisi gizi buruk dan penyakit menular di Indonesia dan bagaimana pula solusinya? Silakan simak video kami terus sampai akhir. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa sebenarnya arti sehat dan sejahtera itu? Apa yang dimaksud dengan sehat? Berdasarkan session, konsep sehat, World Health Organization atau yang bisa disebut dengan WHO, merumuskan dalam cakupan yang sangat luas, yaitu keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial. Tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan atau cacat. Dalam definisi ini, sehat bukan sekedar terbebas dari penyakit atau cacat. Apa yang dimaksud dengan sejahtera? Kesejahteraan memiliki 4 arti. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orang dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera yang dihubungkan dengan keuntungan benda. Walaupun Indonesia sudah merdeka selama 76 tahun, ternyata dalam masyarakat masih ditemukan permasalahan tentang yang pertama, meningkatnya gizi buruk di Indonesia. Yang kedua, meningkatnya penyakit menular di Indonesia. Melihat adanya permasalahan tentang kesehatan dan kesejahteraan yang terjadi, berarti dibandingkan dengan pengertian sehat dan sejahtera yang kami uraikan di atas masih belum terwujud, sehingga masih harus dipikirkan dan dicarikan solusinya. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak untuk menangani permasalahan tersebut? Pemerintah juga bertanggung jawab melaksanakan upaya atau solusi penanggulangan wabah. Langkah yang perlu dilakukan yaitu penyelidikan epidemiologis, pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina, pencegahan dan pengabalan, pemusnahan penyebab penyakit, penanganan jenazah akibat wabah, penyuluhan kepada masyarakat, dan upaya penanggulangan lainnya. Penanggulangan wabah penyakit menular menjelaskan tindakan penyelidikan epidemiologis dilakukan melalui 4 kegiatan. Pertama, pengumpulan data kesakitan dan kematian penduduk. Kedua, pemeriksaan klinis, fisik, laboratorium, dan penegakan diagnosis. Ketiga,
pengamatan terhadap penduduk, pemeriksaan terhadap makhluk hidup lain dan benda-benda yang ada di suatu wilayah yang diduga mengandung penyebab penyakit wabah. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan kelompok sebagai generasi muda dalam menangani permasalahan tersebut? Mencukupi kebutuhan kalori dan protein. Pada tahap awal harus diberikan asupan kalori untuk memenuhi kebutuhan energinya, tanpa melibatkan asupan protein terlebih dahulu. Jika kebutuhan kalori sudah tercukupi, barulah asupan protein bisa dimulai diberikan. Pemberian protein dapat dilakukan dari kadar yang rendah yang secara bertahap terus bertambah. Hal ini dilakukan supaya saluran cerna penderita tidak kaget bila langsung diberikan asupan tinggi, kalori tinggi, protein. Penanganan di rumah bisa dilakukan dengan mencukupkan kebutuhan gizi seimbang bagi anak. Makanan yang dikonsumsi harus lengkap, mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Sumber protein yang bernilai tinggi bisa didapatkan dari produk hewani, seperti susu, keju, daging, telur, dan ikan. Penanggulangan penyakit menular adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, yang ditunjukkan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak menjadi luas antar daerah maupun antar negara, serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa atau wabah. Pertama, upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan dilakukan melalui beberapa kegiatan seperti promosi kesehatan, surveillance kesehatan, pengendalian faktor risiko, penemuan kasus, penanganan kasus, pemberian kekebalan atau imunisasi, serta pemberian obat pencegahan secara massal. Ketiga, mengurangi kontak. Pencegahan penyakit menular dapat diupayakan melalui perilaku mengurangi kontak, yaitu mengurangi kontak dengan orang yang sakit dan mengurangi kontak dengan binatang pembawa penyakit. Perilaku mengurangi kontak antara lain, mengenakan masker, menjaga jarak, dan tidak mengunjungi tempat yang terdapat wabah. Kita kembali ke pertanyaan tadi. Apakah Indonesia sudah sehat dan sejahtera? Jawabannya belum. Loh, kenapa? Karena kondisi Indonesia sekarang yaitu bahan pokok yang menipis di Indonesia, angka pengangguran yang tinggi, tingkat pendidikan penduduk yang rendah, dan angka putus sekolah yang tinggi. Pendapatan per kapita Indonesia juga termasuk rendah loh. Ditambah lagi, banyak anak-anak Indonesia yang gizinya buruk dan masih adanya penyakit menular yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Nah teman-teman, Indonesia membutuhkan bantuan kalian semua. Kalau tidak, generasi Indonesia tidak akan dapat mewujudkan cita-citanya, yaitu generasi yang sehat dan sejahtera. Karena itu, yuk kita wujudkan generasi yang sehat dan sejahtera. Siap, Bos. That's the end of the video from our group. Don't forget to like, subscribe, and share. Hope you enjoy.